Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmadullah nusalli wa nusallimu ala nabiyina al-karim, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'izna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Hadis arba'in yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Rahul Bukhari wa Muslim. Umirtu, aku telah diperintahkan an uqatilan nasa, untuk memerangi manusia, hatta yashhadu, sehingga menyaksikan, sehingga mereka bersaksi, alla ilaha illallah, bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah illallahu, kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, wa yuqimus salata, dan diperintahkan untuk mendirikan salat, wa yu'tuz zakata, dan diperintahkan untuk menunaikan zakat. Fa idza fa'alu, maka apabila mereka melaksanakan yang tiga itu, fa'alu, mereka zalika, akan tiga perkara itu, asamu, maka meraksa, terjaga, maka hal itu maka mereka akan terjaga, akan terlindungi minni, dari aku, dima'ahum, darahnya, wa amwalahum, dan hartanya, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak ajaran Islam, wa hisabuhum, sedangkan hisaban mereka, Allahi, diserahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin, hadis arba'in yang ke-8 ini menjelaskan tentang bagaimana tugas Nabi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Umirtu, kata kerja pasif ya, atau umirtu itu kata kerja pasif yang majhul, karena subjeknya tidak disebutkan. Hadirin kaum muslimin, umirtu, aku telah diperintahkan, kata Nabi. Untuk apa diperintahkan? Untuk an uqatilan nasa, untuk memerangi seluruh manusia. Memerangi manusia pada waktu itu adalah di zamannya orang Mekah, kecuali mereka bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini prosesnya lama, 13 tahun 15 tahun baru diperintahkan untuk memerangi. Dakwahnya itu 13 tahun, kemudian ditambah 2 tahun di Madinah, baru pelaksanaan perang dilaksanakan. Jadi tidak syahadat langsung perang, tidak. Jadi prosesnya 15 tahun untuk diperintahkan perang. Dalam surat Al-Baqarah dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Tanggal 2 Hijriah, udah 2 tahun Hijriah, Nabi diperintahkan untuk puasa di bulan suci Ramadan. Di tengah-tengah Ramadan diperintahkan perang lagi. Masya Allah, coba bayangkan. Ini perang ini bukan atas kehendak Nabi, bukan ujian. Perang
perang memerangi orang musyrik itu bukan atas nama pribadi, bukan keinginan pribadi. Perang antara sahabat Muhajirin Ansor dan orang-orang kafir musyrik itu sekali lagi bukan atas nama keinginan pribadi Nabi, bukan atas nama keinginan para sahabat, tapi ini perintah. Perintah itu ada dua, tau'an aw karha, ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Nah, diantaranya perintah Allah yang tidak menyenangkan ini perang. Ini Allah yang menjelaskan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Tuh, Quran yang menjelaskan bahwa peperangan ini bukan kehendak diri manusia, bukan kehendak nafsu manusia, tapi perang ini adalah atas dasar perintah Allah. Jadi syahadat ditolak orang, bukan pakai proses dakwah 13 tahun, hijrah 2 tahun, baru praktek perang. Itu Siratun Nabawiyah, perjalanan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diperkenalkan dulu 13 tahun mereka menolak. Orang kafir Quraisy menolak kepada dakwahnya Nabi. Akhirnya yang ikut dengan Nabi 70 keluarga ikut berangkat kemana? Ke Madinah. Dihijrahkan dulu. Udah hijrah ke Madinah, udah tahun hijriah, baru puasa. Udah puasa bareng, baru perang. Karena orang kafir Mekah itu yang menginginkan peperangan itu adalah orang kafir Mekah. Dilawan ke orang Madinah, ke sahabat Madinah, seorang ayo udah beli, lu jual gua beli, dibeli gitu. Di mana? Di Badar. Badar itu pertengahan antara Mekah dan Madinah. Sekarang sulit kita mau ke Mekah ya. Aduh kasihan, anak saya udah 2 tahun sekarang di waiting list terus, tertunda sekarang. Sejarah dunia, waktu dari mulai mungkin zaman Belanda ya, baru hari ini Indonesia nggak boleh berangkat ke Mekah. Alasannya banyak, COVID segala macam. Kedua alasan yang paling hebat itu alasan duitnya dipakai gitu. Alasan yang paling baru sekarang kita ini, anak saya sampai tenang aja, minta sama Allah, salat hajat, walaupun kamu tidak tertunaikan, kamu sudah ongkosnya sudah bayar, sudah niat, walaupun nggak tertunaikan tetap punya niat haji, karena ini ada uzur namanya, ada uzur. Ini sudah disampaikan dalam hadis, dalam ilmu fikih. Bagaimana kalau kita ada peperangan, ada apa, kita mau berangkat ke Mekah nggak jadi, ya nggak apa-apa kalau ada halangan. Ini ada halangan. Ada halangan COVID dan halangan sebagainya. Bapak lebih tahu dari saya ya. Kenapa nggak berangkat? Bapak lebih tahu dari saya. Gitu. Allahu Akbar. Dan perang Nabi itu berbeda dengan perang sekarang. Perang sekarang pengecut jarak jauh. Kemudian yang dihancurin rumah sakit. Itu bukan perang ala Nabi, bukan. Perang zaman Nabi itu yang pertama kata Nabi, anak-anak jangan dibunuh, perempuan jangan dibunuh, kakek-kakek jangan dibunuh, pohon-pohonan jangan dibunuh, rumah-rumah ibadah jangan dihancurkan. Sekarang mau perang aja baru dak leutik we komo Yahudi sama Israel tah. Baru dak leutik di perangan, di boman. Orang-orang aja. Itu bukan perang di zaman, bukan perang suci sekarang, belum ya. Perangnya perang bedil. Gak apa-apa ya, ditembaknya Allahu Akbar. Kalau dulu mah berhadap-hadapan, mereka mengatasnamakan demi Lata dan Uzza, itu orang Badar, orang kafir Mekah. Demi Lata Uzza Manat bersumpah. Di sini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, jelas. Gitu. Tapi mudah-mudahan yang membela Masjidil Aqsa dapat syahid, amin ya robbal. Karena banyak orang yang membela Masjidil Aqsa, dan yang paling mengagumkan lagi kita saudara-saudara, bendera merah putih ada di atas bendera Palestina. Ini saya sedih itu lihatnya, ternyata luar biasa. Karena yang pertama mendukung merdekaan Indonesia itu orang Palestina, Allahu Akbar.
ngeri deh. Saya lihat, kalau lihat videonya suka nangis saya mah. Anak-anak kecil, apalagi di Gaza sekarang dibungkar 2 juta orang, dibungkar tidak boleh keluar, saluran cainya kotor, air kotor, tidak. Tapi pertolongan Allah, insya Allah. Intan surullaha yansurkum. Allahu Akbar. Ini kita di fase apa disampaikan oleh Nabi akhir zaman, kita mengalami sekarang, mengalami apa yang disampaikan oleh Nabi sekarang sudah jelas. Tanda-tanda kiamat yang sudah jelas, yatatawuna fil bunyan. Itu negara Arab paluhur-luhur bangunan. Sekarang di Dubai apa yang paling tinggi habis 1 kilo. Situ anak Raja Fahad, sekarang di Madinah mau nyaingin lagi. Yatatawaluna fil bunyan. Paluhur-luhur, itu tanda kiamat. Ada di mana? Ada di Arab, ada di orang bangsa Arab, di Dubai. Itu termasuk lonceng besar itu, jam besar itu ada dalam hadisnya itu. Di luhurnya ada gambar apa tuh? Allahu Akbar. Jadi Nabi ini prosesnya peperangan itu bukan dari syahadat langsung perang, tapi perjalanan Nabi para sahabat menebarkan dakwah kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, kemana ke Habsi, ke Taif, kemudian di Mekah terus dakwah tauhid. Hadirin kaum muslimin, maka Nabi diberikan tugas yang paling berat diantaranya adalah hijrah. Coba bayangkan sama ibu sama bapak, punya tempat ditinggal, punya ladang, punya kandang sapi, kandang unta, kandang kambing ditinggalkan, rumah ditinggalkan semua, pindah ke negeri orang lain, ke tempat orang lain. Bayangkan di sana, di Madinah nggak punya rumah. Ke rumah mana saya ini? Harus di mana saya ini? Ternyata di Madinah, pemuda Madinah, orang-orang tua sudah mempersiapkan rumah satu dibagi 2, dipetak-petak. Ada rumah 2, ada rumah 1 dipetak 4, gitu kan? Bahkan ada yang menawarkan silahkan tikah putri saya, bahkan saya punya istri lebih dari 1, saya akan ceraikan buat kamu. Insyaallah. Itu persatuan antara sahabat Muhajirin dan Ansor diabadikan dalam Al-Quran. Nah, subhanallah. Nah, setelah hijrah 2 tahun, perintah puasa datang, perintah perang datang. Perdana peperangan umat Islam dengan kaum musyrikin itu pada bulan Ramadan, tanggal 17 Ramadan, itu tahun Hijriyah. Bayangkan. Di sana mempraktekkan wa in kana maridon aw ala safarin faidatu min ayamin ukhor. 200 kilo dari Madinah, 200 kilo dari ngamprok didinya. Paminha shaimun wa minna shaimun wa minna muftirun. Sahabat Nabi ada yang puasa, ada yang enggak. Sebab sudah dalam ada rukhsah dari Nabi, dari Al-Quran, kalau keadaan dalam bulan Ramadan itu harus ada, kalau kita musafir 100 kilo, bahkan ini mah 200 kilo, sahabat Nabi ada mengamalkan Al-Quran. Minha wa minna shaimun wa minna muftirun. Sahabat Nabi waktu perang Badar ada yang puasa, ada yang enggak puasa. Yang enggak puasa, yang puasa nggak bantu peperangan, saling membantu. Yang puasa itu dibantu ketika mau buka puasa, dibantu sama yang tidak puasa. Yang puasa juga membantu kebutuhan orang-orang yang sedang perang. Kasih makan, mau makan kamu, saya lagi puasa nggak apa-apa. Lagi puasa mungkin silakan. Itu ada waktu perang Badar itu. Allahu Akbar. Nah, itu melaksanakan umirtu an uqatila nasa hatta yashhadu la ilaha illallah. Prosesnya 13 tahun tambah 2, 15 tahun baru diperintahkan hijrah dulu, baru perang, gitu ya. Kemudian apa kesaksian yang kedua? Wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini 2 kalimat syahadat ini tidak boleh dipisahkan. Bagaimana Pak Kiai, Pak Ustadz, Pak Mu'alim? Saya akan nanya, orang syahadatnya cuma syahadat 1 aja, percaya sama Allah aja, tapi nggak percaya dengan Nabi Muhammad, nggak sah. Sebab yang mengomando syahadat itu adalah bukan Nabi. Muhammadur Rasulullah, itu yang Allah sampaikan dalam surat Al-Fatah ayat yang terakhir. Muhammad itu adalah utusan Gusti Allah.
Syahadat untuk dirinya dalam surat Al-Imran, syahidallahu annahu la ilaha illahu wa ulul ilmi wal malaikatul ilmi qa'iman bil qis la ilaha illallahul azizul hakim. Itu syahadat untuk dirinya, diri Allah. Sedangkan syahadat kerasulan Muhammad adalah dalam terakhir surat Al-Fatah, Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Jadi kalau kita enggak nerima kesahadatan Nabi Muhammad dalam Islam, syahadatnya tidak sah. Ada dua kalimat syahadat. Ya. Apa dalam pesantren itu? Asyhadu, aku menyaksikan, itu kan. Wa taqidu, dan aku menekadkan. Wa alimtu, dan aku tahu bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan menyaksikan, dan aku menekadkan, dan aku tahu bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Bagaimana kalau seandainya manusia tidak menerima bahwa kerasulan Muhammad? Wa kafa billahi syahida, cukup Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi. Seandainya manusia tidak menerima kerasulan Nabi, Nabi tidak sedih. Nabi tidak akan sedih. Kenapa? Sebab cek Allah, kata Allah, wa kafa billahi syahida, cukup kesaksian Allah bahwa kamu sebagai Nabi dan Rasul. Tapi ternyata kan umat Islam sekarang berbondong-bondong luar biasa, subhanallah ya. Jadi masuk Islam ini Allah Ta'ala beri hidayah gara-gara ada yang dengar azan ayat. Yang paling lucu, yang paling seru saya sampaikan, ada orang murtadin jadi pendeta nih, dia mempraktekkan baca Al-Quran. Pengalaman dia dulu jadi orang Islam, dia baca Al-Quran, udah jadi pendeta, bagus bacaannya, akhirnya itu jamaahnya masuk Islam. Coba bayangin, coba aneh nggak? Coba gitu. Ada namanya Ihsan pesantren 7 tahun di Gontor, akhirnya dia jadi pendeta. Quran hadis jago. Dan ada seorang pendeta yang mempraktekkan Al-Quran, membaca Al-Quran yang bagus, jamaahnya masuk Islam. Coba hidayah dari Allah luar biasa. Ya Allah, gara-gara azan ada ya orang yang masuk Islam luar biasa, suara azan. Ada lagi gara-gara apa saudara? Gara-gara dengar membaca apa namanya, gara-gara COVID. Ada gara-gara COVID ini, gara-gara COVID orang kafir masuk Islam. Ada aneh nggak? Coba hidayah, lucu ya. Allahu Akbar. Ya Allah. Ada lagi gara-gara apa? Gara-gara baca Al-Quran, gara-gara bersahabat, gara-gara debat ada, gara-gara debat ada sampai masuk Islam. Yang paling berhasil Zakir Naik sekarang. Jadi mereka itu kalau dia kalah debat, dia sampai taruhannya murid saya 100 pindah agama kamu kalau saya kalah. Jago itu orang. Dan anehnya itu mereka bukan kitab Injil, yang ngapal kitab Hindu, apa dia? Itu Zakir Naik. Dan pernah ke Indonesia kan berapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, waktu Arifin Ilham ada, itu Zakir Naik pernah ke sini. Dan ada orang-orang non Islam masuk Islam. Tapi mereka itu debat dulu. Itu gara-gara debat ada orang bisa masuk Islam. Itu. Kalau Nabi kan mukjizat ya, dengan dakwahnya, dengan akhlaknya Nabi itu, kebanyakan dengan keperadaban Nabi itu, bukan dengan peperangan. Yahudi yang begitu benci dengan Nabi, meludahi Nabi, tapi dilawan dengan akhlak kebenciannya pindah jadi cinta. Jadi masuk Islam. Kan udah sering ya disampaikan ya, Nabi asal mau ke masjid diludahin, asal mau diludahin. Pas dia nggak ada, kemana ini orang? Sakit katanya. Dia tengok, habis tengok bawa makanan, anggur, korma. Bingung itu Yahudi, kenapa ini orang musuh saya bisa nengok begini? Takut disangkanya. Kata Yahudi, apa maksudmu datang ke sini? Aku ini seorang nabi utusan yang harus melaksanakan apa yang aku sampaikan. Dalam ajaran Islam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari kiamat, tetangganya harus dihormat. Saya ini tetangga, kamu itu tetangga saya hormatin. Walaupun kamu bukan agama saya, walaupun kamu membenci saya, tapi kamu tetangga saya, hak saya untuk menengok kamu. Wah, luar biasa.
Maka Yahudi yang begitu benci sama Nabi 100%, dengan akhlaknya dia masuk Islam. Alhamdulillah. Kalau Umar bin Khattab masuk Islamnya gara-gara dengan surat Toha. Umar bin Khattab itu tadinya mau membunuh Nabi, itu rajanya benci sama Nabi. Kata temannya, Umar, kamu jangan bunuh Nabi Muhammad. Saudara kamu, adik kamu udah masuk Islam sekarang, tahu nggak? Akhirnya belok itu Umar, marahnya belok. Yang tadinya dia mau bunuh Nabi, belok, dia dikejar ke rumahnya. Di rumahnya lagi baca surat Toha, lagi simaan dengan suaminya. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan min terus sampai waqimis sholata lidzikri. Terus pas disebut apa itu Quran, kalau nggak bisa kamu harus adus dulu, kamu orang najis, kamu orang bukan orang Islam beriman. Ternyata dikerjain dulu sama dia, wudu dulu, waduh. Pas dibaca masuk Islam. Itu gara-gara surat apa? Surat Toha. Padahal itu rajanya benci sama Nabi, tapi ketika Allah berkehendak dengan kelembutan, akhirnya Sayyidina Umar, di mana sekarang Rasul Muhammad? Ada di rumah Al-Arqam, datang ke sana. Pada takut semua. Waduh, pada takut semua ini. Aduh, kata sahabat, ya Rasulullah, Umar datang katanya. Gawat ini, kata Hamzah, bagian gue kan. Hamzah waktu itu sudah masuk Islam, Sayyidina Hamzah. Umar tandingannya saya. Wah, kata Nabi, tenang. Ternyata Nabi hari Kemisnya itu berdoa untuk masuknya agama Islam Umar bin Khattab, dikabul sama Allah hari Jumatnya. Oh, itu gara-gara surat Toha. Kalau Hamzah masuk Islamnya apa? Gara-gara ngomong begini, ini attabi'u Muhammadan, membela keponakannya sedang dihina. Sayyidina Hamzah lagi serem-seremnya datang, ada orang yang lagi caci maki Nabi Muhammad, kedengeran sama Hamzah. Kamu jangan macem-macem, ponakan gua tuh lu hina macem-macem. Tahu gak si Hamzah ini udah masuk Islam padahal belum. Ini attabi'u Muhammadan, aku sudah masuk agama Muhammad padahal belum. Bingung dia, akhirnya syahadat beneran gitu, datang kepada Nabi, ya Muhammad asyhadu an la ilaha illallah. Itu gara-gara cinta kepada Nabi, sanggup dia mengatakan ini attabi'u Muhammadan, aku ikut Muhammad, padahal waktu itu belum syahadat. Kalau Khalid bin Walid gara-gara mendengarkan qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidu ma abattum wa la antum lakum dinukum waliyadin, masuk Islam. Kapan Khalid bin Walid masuk Islam? Tahun 7 Hijriah, terlambat ya, jauh. Jadi 7 Hijriah kan, tahun 7 Hijriah berarti 7 sama 13 ya, berapa ya? 8 Hijriah. Allahu Akbar, terlambat. Jadi lebih dulu Umar daripada, karena Hamzah Khalid bin Walid waktu Nabi hijrah ke Madinah belum masuk Islam. Dia memerangi Nabi waktu perang Uhud, dan banyak umat Islam yang dibunuh sama dia itu. Tapi ketika masuk Islam dia jadi panglima terkuat, terhebat. Nah inilah umir Tuhan hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kemudian hadirin kaum muslimin, dalam hadis sahih ada 20 hadis lebih menjelaskan bahwa Nabi Isa alaihissalam akan turun ke bumi dan dia akan bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah, dan Nabi Isa tidak membawa misi kenabian. Jadi Nabi Isa alaihissalam nanti sebentar lagi akan mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwa Isa alaihissalam akan turun ke bumi di munarah yang putih, dijingjing di kaping oleh 2 malaikat, kemudian akan ikut sholat berjamaah dengan Imam Al-Mahdi. Maka ketika Al-Mahdi tahu bahwa itu Nabi Isa, dipersilahkan untuk jadi makmum, jadi imam. Kata Nabi Isa, saya ini bukan Nabi sekarang ini adalah umat Rasul, kami ikut kamu. Akhirnya Nabi Isa jadi makmum. Nah, gitu. Maka di waktu di Madinah ada orang yang mempertahankan ajaran Kanjeng Nabi Musa alaihissalam.
Kata Nabi, kalau seandainya Musa masih hidup, maka wajib mengikuti ajaranku, kata Nabi. Sebab zamannya ini zaman syariat Nabi Muhammad. Nah, jadi Nabi itu berhadapan dengan kaum musyrikin, dengan Yahudi, dengan Nasara, ya. Yahudi Bani Quraizoh, Yahudi Bani Kunaiko, Yahudi Bani Nazir. Ada 3 kelompok waktu itu. Didatangkan dakwah, ada yang masuk Islam, ada yang enggak. Yang masuk Islam itu namanya Abdullah bin Salam, itu pendeta Yahudi, dan dia membaca kitab Taurat, Injil begitu, luar biasa. Pas dilihat, benar ini Nabi Muhammad. Tapi sebelum masuk Islam dia coba dulu, kalau Muhammad saya akan masuk Islam ketika bisa akan menjawab 3 jawaban. Pertama masalah Ashabul Kahfi, masalah Dzulkarnain, masalah ruh. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Ketika dia, wahai Rasulullah, kamu akan datang nanti Yahudi kepada kamu melaksanakan tentang ruh, katakan ruh adalah utusanku. Maka ketika Yahudi datang sama Nabi Muhammad, bagaimana tentang ruh? Urusan ruh itu urusan Tuhan. Wah, berarti kamu benar, katanya. Kalau bisa kamu nerangin ruh, berarti nabinya palsu kamu. Sebab roh ini urusan Gusti Allah, jadi nggak bisa masuk Islam. Itu namanya Abdullah bin Salam masuk Islam dengan dakwahnya Nabi. Kemudian tapi aneh, karena dia pendeta ulung, ya, pendetanya pendeta luar biasa yuk. Dia masih mempraktekkan hari Sabtu. Yahudi kan hari besarnya hari Sabtu. Nah, Nabi nggak tahu kalau maaf ya, batuk ya. Allah Akbar, minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi nggak tahu kalau si Abdullah bin Salam itu masih mempraktekkan hari Sabtu, hari besar. Jadi dia punya hari besar Islam, melaksanakan hari besar Islam hari Jumat, dan si Abdullah bin Salam itu mempraktekkan, tidak mau meninggalkan hari Sabtu. Maka turunlah firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, jangan sepotong-potong. Akhirnya ketahuan, tinggalkan sekarang. Kata Abdullah bin Salam, waduh gua ketahuan, katanya, masih megang agama Yahudi. Di antaranya itu mengagungkan hari Sabtu. Akhirnya ditinggalkan sama Abdullah bin Salam tradisi keyakinan hari besar itu. Cuman satu hari besar dalam satu minggu itu adalah hari Jumat. Nah, itu dakwah Nabi. Jadi awas, tidak langsung, jangan berkesan bahwa Nabi itu mengislam manusia itu dengan peperangan, bukan, kebanyakan dengan peradaban. Bagaimana sampai Nabi diusir pulang pergi dulu, nggak langsung ngelawan, nggak. Nabi nggak diperintahkan oleh Allah waktu di Mekah sampai 3 tahun sudah dilempar sama kotoran, sudah dibenci, sudah mau dibunuh. Tapi Nabi tidak diperintahkan untuk perang, diperintahkan hijrah dulu ke Madinah, gitu, paham ya? Hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian apalagi diperintahkan serta syahadat, wa yuqimus shalah, mendirikan salat. Makanya dalam pesantren ada, di dalam ilmu pesantren ada begini, awalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Ngikutin hadis ini. Pertama yang wajib kita pelajari adalah ma'rifatul ilah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu rabbul alamin, Allahu rahman rahim, Allah maliki yaumiddin. Dikenalkan dulu sampai 13 tahun, 12, 10 tahun tauhid, baru setelah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sudah masuk ke dalam hati, sudah menjadikan keyakinan, baru Allah Subhanahu wa taala
memerintahkan sholat melalui Isra Mi'raj. Ini juga ujian, Pak. Ujian bagi orang yang sudah masuk Islam. Udah 10 tahun Nabi jadi Nabi, syahadat terus, syahadatul la ilaha illallah Muhammad terus disebarkan, syahadat uluhiyah, syahadat rububiyah, syahadat nabawiyah terus disebarkan 10 tahun, naik ke langit, Isra Mi'raj mendapat sholat. Di situ manusia diuji kembali. Wa minha mu'minun wa minha murtadun. Ada yang yakin kepada adanya Isra Mi'raj dan ada yang keluar dari Islam. Irtada ba'duhum, ada yang menolak. Aduh, gua tadinya sih enak udah jadi Islam nih katanya, enak agama, tapi udah ada berita begini mah kagak ngerti gua katanya nih. Aneh katanya, masa Isra Mi'raj tapi Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, naik ke langit sebelum subuh ada di sini. Gua nggak masuk akal lah, gua pindah. Murtad lagi ada. Ujian sebelum sholat datang itu ujian berita dari Allah bahwa Nabi Muhammad SAW diisrokan, dimi'rajkan dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa sampai berita ke Mustawan, ke Mustawan, ke Sidratul Muntaha, Qobasaini, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika berita disampaikan, manusia ada kebagi dua. Ada yang percaya, ada yang ragu-ragu, ada yang menolak. Ada yang pindah, ada yang murtad. Nah, ketika ditanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, "Wahai Abu Bakar, apakah kamu percaya bahwa Muhammad itu katanya Isra Mi'raj, Isra dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, jaraknya kan 1 bulan pakai onta, udah bilang lagi ke Isra Mi'raj ke langit, gimana? Kamu percaya nggak?" Kata Abu Bakar, lebih dari itu, keanehan itu, lebih daripada berita itu, aku akan meyakini dan membenarkan kebenaran Muhammad. Berita Muhammad akan aku benarkan. Maka Nabi Abu Bakar Siddiq itu gelarnya As-Siddiq, bukan bapaknya yang disebut. Kalau Umar bin Khattab, binnya disebutkan ya, Utsman bin Affan, betul ya? Kemudian Ali bin Abi Thalib. Tapi Abu Bakar As-Siddiq, nggak ada bapaknya. Mana tuh? Padahal punya bapak dia, Abu Quhafah, tak disebut. Kenapa? Gelar As-Siddiq ini sangat mahal. Maka Abu Quhafah disebutkan, Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini hubungan dengan apa? Dengan rukun Islam yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, syahadat sebagai apa? Sebagai pondasi. Yang kedua, wa yuqimunas sholat, orang yang mendirikan sholat. Dalam tafsir Jalalain As-Suyuti, yuqimunas sholat itu apa? Alladzina yu'tuna bihuquqiha. Itu yuqimunas sholat, orang yang menunaikan, yang melaksanakan sholat dengan hak-hak sholat. Rukunya ikut acara Nabi, gak arahan Nabi, sujudnya, rukunya, takbiratul ihramnya, i'tidalnya, duduk tawarruknya, tahiyat awal, tahiyat akhirnya mengikuti arahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli, shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seperti mana engkau melihat aku salat. Nah, baru kita bisa mendirikan salat. Makanya harus ada praktek salat ya. Takbirnya bagaimana. Jadi kaifiat salat itu dalam satu kitab banyak hadis-hadis yang sampai ada 4 mazhab ya. Fikih itu sampai dipecah ada 4 mazhab. Ada yang takbiratul ihram begini, Allahu Akbar, ada dalilnya. Allahu Akbar, salat. Itu ada contoh dari Nabi. Allahu Akbar ada. Allahu Akbar. Allah. Ada sebegini. Allahu Akbar. Begini ada. Itu kaifiat salat yang sudah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dibagi hadis itu, dibagi-bagi. Kalau Imam Syafi'i mah Allahu Akbar, gitu kan. Dan
Nanti ada yang begini. Takbirnya juga ada. Allahu Akbar. Sini. Ada lagi. Allahu Akbar. Itu semua kaifiat sudah dicontohkan. Nah, ya kan? Gitu. Ada yang begini. Habis ada yang begini. Habis sama Allahu liman hamidah. Ada yang tangan dulu, ada yang lutut dulu. Itu kaifiat sholat sudah diperhatikan. Makanya dibagi 4. Ada Nabi Allahu Akbar Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada enggak? Di muka itu ya Allahu Akbar Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Nah, kalau itu jangan kaget ya, ada itu Maliki Yaumiddin, boleh Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Oh, di situ berhentinya. Ayat kelima, ayat 6 di situ. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baru ayat ketujuhnya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kaifiat salat yang telah dipatwakan oleh Imam Malik, gitu ya. Kalau Imam Syafi'i mah ayat yang pertama bismillah, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Imam Ahmad mah baca bismillahnya bisik-bisik. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ada Alhamdulillahirabbil gitu ada ya. Imam Hanafi sama baca Fatihahnya seperti Imam Malik, langsung alhamdulillah. Tapi kalau Imam Hanafi mah begini, kalau Imam Malik mah begini. Allahu Akbar. Bukan begini. Nah, itu kaifiat salat yang telah dipraktekkan oleh Nabi dan itu sudah dibagi-bagi oleh yang 4. Insyaallah ya, paham ya. Tapi kalau dalam tauhid sama tauhidnya. Tauhidnya sama. Yuqimuna sholat, ruku sujudnya itu mendirikan sholat. Bagaimana? Kemudian di dalam Al-Quran juga ada wa yuqimuna sholat, supaya yang disambut oleh Allah. Apa fungsi daripada sholat? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah daripada keji dan munkar. Makanya hadirin kaum muslimin, kalau seandainya umat Islam sekarang di Indonesia, bagaimana jangan tertarik dengan korupsi, jangan tertarik dengan perzinahan, karena antara korupsi dengan zina itu sama tarantai. Orang yang sudah berani mencuri duit, pasti berani berzina, gitu kan? Pasti itu. Sebab orang yang mencuri itu sudah hilang, bukan hilang ingatan, hilang keimanan. La yasriku sarikina yasrik wa huwa mu'min. Tidak akan berani dia mencuri kalau di hatinya ada imannya. Wala yazni zanin, dan tidak akan berani berzinah manusia kalau di hatinya ada iman. Jadi ketika lu maling coplok iman, berzina juga berani, gitu kan? Nah, bagaimana kiat-kiatnya umat Islam supaya jangan berani mencuri, jangan berzina? Gampang. Umat Islam harus ada power mengadakan undang-undang bagaimana umat Islam seluruh Indonesia supaya sholatnya disiplin, berjamaahnya disiplin, ruku sujudnya bagus, gitu kan? Insya Allah umat Islam tidak tertarik dengan pencurian, tidak tertarik dengan perzinahan, tidak akan tertarik dengan khamar, tidak. Kenapa? Sebab sholatnya sudah mendapatkan jaminan dari Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dan hari ini sholatnya sholat fawailul lil musallin. Kenapa dia jadi orang jahat terus? Karena dia dikutuk sholatnya juga, bukan karena Allah. Yura'unan alladzihum an sholatihim sahun alladzinahum yura'un wa yamnaunal ma'un. Sholatnya juga bukan mendapatkan
qad aflaha, justru sholatnya di bawah ancaman Allah. Maka mencuri berani, berzinah juga berani, sholat mah sholat, maling mah maling, sebab sholatnya di bawah ancaman Allah. Bukan sholat yang melahirkan tanha anil fahsai wal munkar, bukan sholat yang disampaikan dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum bi sholatihim khashi'un, bukan sholat yang itu, sholat yang fawailul lil musallin. Maka di sini wa yuqimunas sholah, dirikan sholat. Maka kriteria orang mutakin pertama apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang beriman kepada perkara gaib, yakin, iman kepada adanya surga dan neraka. Yang kedua kriteria mutakin wa yuqimunas sholah, orang yang mendirikan sholat. Sholat yang sudah didirikan akan melahirkan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Uslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bacakan wahyu kepada bacakan usul apa yang diwahyukan kepada engkau Muhammad, gitu kan, yakni Al-Quran, minal kitab dari Alkitab, wa aqimis sholah, dirikan sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal. Pemuda-pemudi tidak akan berani pacaran, tidak, sebab dijaga oleh sholat. Sholatnya udah benar mah dijaga, nggak ada pacaran, nggak ada perzinahan di Indonesia ini kalau sholatnya sudah berfungsi. Sebab sholatnya fungsinya adalah inna sholata tanha anil fahsya'i. Kenapa saya sholat? Wah, sholatnya yang koslet tuh, harus periksa dulu di mana kosletnya tuh. Kamu ada di bawah ancaman fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Allahu Akbar. Syahadat pondasi tihangnya adalah sholat. As-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu adalah tihangnya agama. Barang siapa yang meninggalkan sholat berarti meruntuhkan agama. Sekarang kira-kira umat Islam ada nggak berani sholat? Ada nggak? Ada ya. Berarti sedang meruntuhkan agama. Ngeri. Makanya saya salut kepada orang yang suka ngajak-ngajak sholat, karena dia tahu orang nggak sholat itu orang Islam sendiri runtuhkan. Orang meruntuhkan rumah bisa heboh. Ada seorang anak meruntuhkan tiang rumah orang tuanya sampai rontok. Heboh itu. Jadi apa? Jadi berita viral itu. Ada seorang anak di tiang masjid, tiang rumahnya dikadekan, dibongkar sampai ambruk. Rame. Gempar kita, bisa jadi pidana itu. Ada yang lebih gempar bagi orang-orang beriman. Orang-orang yang risau dengan umat itu lebih gempar lagi, lebih membenarkan lagi kalau ada umat Islam baru berani meninggalkan sholat. Kenapa? Mawaman tarokaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang berani meninggalkan sholat berarti berani meruntuhkan agama. Agama dengan rumah masih mulia agama, Pak. Nah, sekarang banyak umat Islam berani meninggalkan sholat dengan sengaja. Ini sedang meruntuhkan agama. Makanya kenapa umat Islam sekarang kalah? Agamanya diruntuhin. Kita mayoritas kalah terus sekarang. Ekonomi kalah, politik politik kalah, budaya kalah. Aduh, sudah persatuannya kalah. Kenapa? Ternyata diantaranya adalah umat Islam masih melalaikan kualitas sholat, tidak berkualitas sholatnya. Akhirnya ustadz dengan ustadz para syekh. Sekarang di YouTube kan perang terus antara ustadz ya enggak? Masalah kunut berantem. Masalah apa lagi? Masalah muludan berantem. Masalah apa lagi? Tahlilan berantem. Itu lagi, gitu kan? Diberantemin, nanti kita sibuk dengan berantemnya. Akhirnya orang kafir sudah bersatu untuk menghancurkan Islam, sedangkan kita masih berantem di dalam masjid. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya, perintah syahadat bebas dari peperangan dengan Nabi. Sholat. Yang kedua, wa yu'tus zakat. Dalam Al-Quran, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'arraki'in. Dirikan sholat, tunaikan
rukulah beserta orang-orang ruku. Nah, perintah. Di sini wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Ada pertanyaan Pak Kiai, Pak Ustadz. Pertanyaan apa? Orang kaya rajin sholatnya Pak Kiai, tapi nggak mau zakat. Gimana? Itu sholatnya bohong, itu dusta itu. Karena antara sholat zakat itu nggak bisa dipisahkan. Sebab Al-Quran mengancam fawailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Celaka orang musyrik. Nah, kita kaget. Kita kalau belum diteruskan ini ayat, pasti orang musyrik itu orang penyembah berhala. Ayat ini tidak ada hubungan dengan penyembah berhala. Siapa yang musyrik? Alladzina la yu'tuna zakat. Orang yang nggak mau zakat itu musyrik. Penuhankan hartanya, menafikan perintah Allah. Nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din. Allahu Akbar. Makanya kalau sholatnya benar, insya Allah hartanya juga akan benar. Zakat berlomba, sodakoh berlomba. Apalagi kalau Abdullah bin Auf itu bapak-bapak, zakatnya itu per harinya 5 kilo emas. Karena perusahaannya banyak. Abdullah bin Auf itu seorang muhajirin yang jadi kaya raya di Madinah. Dia kalau bisnis, dan dia nggak mau zakat tahunan, harian ya. Selalu untung dikasih semua setiap hari. Pas dia audit zakat, ya Umar bin Khattab, saya mau zakat. Kata Umar, kamu nggak wajib zakat. Kenapa? Setiap hari kamu keluarin. Gimana mau zakatnya? Kan orang mas tahun sekali, kalau ini setiap hari. Karena kalau 1 kilo, 1 hari kilo 5 kilo emas itu berarti 10 hari berapa? 50 kilo. 100 hari berapa? Ayo, 500 kilo. 200 hari 1 ton. Jadi 360 hari. Jadi Abdullah bin Auf itu enggak zakat tahunan, tapi keluarkan setiap hari. Dan paling lucu ada berita, mungkin bapak-bapak sudah tahu. Ada berita, ya Aisyah, aku bermimpi Abdurrahman bin Auf itu masuk surganya dalam keadaan merangkak, katanya. Aisyah kaget. Aisyah, Abdurrahman kan orang kaya. Kenapa? Karena kekayaan. Bukan kenapa? Langsung Aisyah bilang sama Abdurrahman, disebarkan hadis ini, bahwa Abdullah bin Auf masuk surganya terlambat merangkak karena banyak hartanya. 700 kuda ditunggangin, semuanya dibagikan kalau datang dari luar negeri. Akhirnya Nabi pernah doa begini, Nabi, dan ini jarang bapak-bapak juga kalau kasih doa ini mungkin takut, tapi hanya Abdullah bin Auf yang ikut doa ini. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurna fil jannati ma'al masakin. Ya Allah, matikan aku, hidupkan dalam keadaan miskin, matikan aku dalam miskin, kumpulkan kami di surga dengan orang miskin. Itu cuma Abdullah bin Auf yang ikut doa itu. Cuma orang kebanyakan ingin jadi orang kaya, ya enggak? Ya. Sampai habis sholat Jumat, Allahumma ya Ghaniyu ya Hamidu ya Mubdi'u ya Mu'idu ya Rahimu ya Wadud agnina bihalalikan harim waqfina. Itu ingin jadi orang kaya. Surat Al-Waqiah ingin jadi orang kaya. Sholat duha dikaitkan dengan kekayaan. Tapi ada doa yang diambil sama Abdullah bin Auf, itu doa Nabi. Allahumma ahyini miskinan, ya Allah, hidupkan kami dalam miskin, wamitni miskinan, matikan dalam keadaan miskin, kumpulkan kami di akhirat dengan orang-orang miskin. Kata Nabi, awwalu madkhulul jannah fuqaraul muhajirin. Pertama-tama yang masuk surga adalah orang-orang fakir, orang muhajirin yang milih hirupnya di supah, di ahli supah, di masjid. Itu pertama orang yang masuk. Jadi ada ahli supah sampai ada 300. Kenapa? Di masjidnya kegiatannya sholat, baca Quran, halar Quran, sholat, khidmat. Nanti nunggu perang. Kalau ada perang baru itu perang, itu namanya ahli supah. Nah, itu yang dikatakan Nabi, awwalu may yadkhul jannah fuqaraul muhajirin. Maka Nabi berdoa, ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan miskin, matikan dalam keadaan miskin, dan kumpulkan kami dengan. Tapi bukan orang miskin, orang nggak punya uang. Nabi itu orang kaya. Wa wajadaka ailan fa'agna.
aku temukan kamu hidup pernah jadi ailan, jadi yatim piatu, diurus sama Abu Thalib, sama Abdul Muthalib, kemudian usaha Abu Thalib, diajak usaha, Pak Agna jadi orang kaya. Tapi setelah kaya, Nabi Muhammad itu hartanya dihabiskan untuk agama. Siti Khadijah juga orang kaya. Ketika wafat Siti Khadijah sudah habis hartanya, itu wawajadaka ila agna, sehingga Nabi berdoa ingin jadi orang miskin, hidup miskin, tapi bukan orang miskin, orang kaya Nabi. Coba kalau pikirkan, kalau perang Badar dapat ghanimah seperlima, perang Uhud seperlima, perang Tabuk seperlima. Nabi pernah ikut perang 19 kali, wapi riwayatin 21 kali. Setiap perang harus mendapatkan khumus seperlima. Gaya Nabi. Kalau bikin rumah dari emas bisa Nabi. Tapi Nabi ketika mendapatkan uang perak emas, sebelum pulang datang ke rumah, uang ghanimah sudah habis dibagikan kepada fakir miskin. Itulah junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Nah ceritanya, Abdullah bin Auf yang jadi orang miskin. Akhirnya dia cari sahabat dikumpul. Siapa yang punya korma busuk, kata. Yang sudah akhir saya beli, katanya. Dibeli sama dia. Dibeli. Udah dibeli begitu, habis duitnya kan, pasti korma itu gak laku gitu kan. Karena jadi orang miskin, daftar orang miskin, beli korma yang sudah akhir, yang sudah BS begitu. Sudah Madinah, seluruh Madinah kormanya dikumpulkan ada di rumah Abdullah bin Auf. Udah begitu ada berita baru dari Yaman, berita wabah penyakit seperti corona sekarang. Semua kita pakai ini masker karena takut corona kan. Gitu. Ada zaman dulu juga penyakit di tahun itu, penyakit menular. Menurut dokter tabib, ini orang Yaman bisa sembuh kecuali diobatin dengan korma busuk. Coba bayangin. Tahu orang Yaman itu kebun korma yang paling hebat itu di Madinah. Datang orang Yaman, pejabat tugas dari Raja Yaman untuk mencari korma busuk. Lucu amat ya jadi. Oh, itu cerita kisah nyata ini. Akhirnya datang, ramai ribut, sahabat. Wih, aneh. Ini orang yang buat apa Pak? Beli korma busuk. Pokoknya menurut tabib tidak bisa sembuh penyakit di Yaman kecuali dengan. Kebetulan Pak, sekarang sudah numpuk di mana? Di rumahnya Abdullah bin Auf. Korma busuk sudah ada semua, dari Madinah kumpul di rumah, dipul semuanya, dibeli sama dia. Bangga sekali tuan Yaman. Abdullah bin Auf lagi ambil air wudhu. Ada berita, Syekh Rahman, ada yang beli korma busuk. Kaget, mau sholat, mau wudhu, ada apa kamu kasih? Ada tamu dari Yaman mau beli korma busuk. Kaget. Dibelinya berapa? 10 kali lipat korma normal. Jadi nggak kayak miskinnya, jadi nggak kira-kira. Jadi paling kaya lagi. Jadi kalau orang udah kaya ditentukan dari langitnya, udah kaya nggak bisa dirubah. Ada orang miskin berontak-rontak pengen jadi orang kaya, nggak jadi juga karena sudah wiridan kesana kemari pengen jadi orang kaya. Mereka janji yakin dengan wiridan, padahal janji Allah harta akan tambah itu janji di bawah janji orang yang infak di jalan Allah. Orang yang selalu infak di jalan Allah setiap hari, malam dan siangnya tidak akan pernah miskin, sebab di bawah janji Allah. Allahu yudha'ifu liman yasha. Allah berjanji di bawah janjinya orang yang infak di jalan Allah 700. Allah berjanji lagi kepada orang berbuat baik 10 kali lipat. Allah yang berjanji lagi orang yang infak di jalan Allah akan dibalas 7 kali lipat. Bahwa Allahu yudha'ifu liman yasha. Begitu. Ya, makanya Abdullah bin Auf nggak jadi miskin, jadi orang kaya lagi. Nah kita kembali itu ya. Jadi Abdullah bin Auf itu satu-satunya sahabat yang tidak diwajibkan zakat tahunan, tapi setiap hari dia mengeluarkan zakat. Sampai berdoa ingin jadi orang miskin, tapi ternyata nggak jadi orang miskin, jadi kaya terus. Maka sekarang ada rekening Abdurrahman bin Auf, ada rekeningnya, masih ada rekeningnya. Utsman rekeningnya masih ada, rekening Abdurrahman bin Auf, kemudian rekeningnya Utsman bin Affan. Bapak kalau ke laut, kalau nggak percaya di YouTube diklik rekening Abdurrahman bin Auf.
rekening Utsmani Affan muncul ada. Jumlahnya berapa sekarang? Sekarang hebat, informasi cepat ya. Awas, syahadat, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat. Orang yang zakat tanpa sholat, zakatnya tidak diterima di akhirat. Sholatnya rajin, tidak zakat, gitu kan? Sholatnya tidak diterima. Zakatnya rajin, tidak sholat, gitu. Tapi tidak akan diterima zakatnya karena nggak sholat. Jadi ya nggak bisa dipisahkan. Paham ya? Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Apabila manusia sudah menjaga daripada sholat syahadatnya, sholat zakatnya ditunaikan, maka dia tidak boleh diperangi, hartanya tidak boleh dirampas, kedua dengan hak Islam. Bagaimana Pak Kiai kalau Islam dengan Islam membunuh? Maka yang membunuhnya harus dihukum mati. Bagaimana Pak Kiai kalau dia itu mencuri dengan had-had yang sentukan, harus dipotong, gitu kan? Bagaimana kalau dia umpamanya berzinah, muson, sudah muda, pernah istri, punya anak, harus diranjam. Bagaimana Pak Kiai kalau antara gadis dengan bujangan, harus dijilid 80 jilid, kalau masih kuat diusir dulu 1 tahun. Itu namanya illa bihaqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Nanti perhitungannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah hadirin kaum muslimin, hadis yang ke-8 memerangi manusia hingga mempersaksikan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tunaikan melaksanakan sholat dan tunaikan zakat. Itu hadis berapa? Hadis yang ke-9. Sudah datang imsak belum? Isyraq udah sampai? Hah? Berapa menit lagi? Nah, itulah kesimpulannya hadis yang ke-8. Mudah-mudahan syahadat kita diterima, sholat kita bermutu. Bagi orang yang kaya, marilah kita tunaikan zakat. Sebentar lagi kita korban ya. Korban apa? Idul kurban ya. Man kana lahu sa'atun, barang siapa yang punya keleluasaan untuk beli domba, beli sapi, ada kerbau, onta ya. Nah, gitu kan. Bahkan ada begini, man kana sa'atun palam yudahi pala yakrobanna musolana, itu Nabi nggak suka. Ada orang kaya raya tapi nggak korban, sampai Nabi ngusir, jangan deketin musola aku, katanya. Lu jangan sholat dengan aku, itu saking kerasnya itu. Maka ada sebagian orang mengatakan, sebagian ulama mengatakan bahwa korban itu wajib. Ada motor, saya nggak punya korban pakai, tapi motor ada dijual, jual. Kendaraan akhirat itu. Pak Kiai, saya mau korban mobil mah ada, jual. Itu kalau benar-benar yakin dengan akhirat. Kenapa? Saminu doha fa inna dohayaku matiatun yaumal qiyamah. Sesungguhnya korban itu adalah kendaraan di akhirat yang abadi, sedangkan mobil mah kendaraan sementara. Mendingan belikan kendaraan yang abadi, tapi yakin ketika kita berkorban Allah akan ganti. Asal yakin. Aduh Pak Kiai, alhamdulillah setelah mobil saya dijual buat korban, tahun akhirnya saya kembali lagi, mulai itu udah janji, nggak usah aneh lagi tuh, diganti sama Allah ya. Hadirin kaum muslimin, itulah mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasul ajmain. Allahumma ighfir lana ya ghafur, Allahumma arhamna ya rahim, Allahumma surna bi sitrikal jamil, Allahumma izal islam wal muslimin, Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Palestin wal Iraq wa Suriah wal Yaman wal Rohingya wal Kashmir wal Afghan, unsurhum nasran aziza wabtalahum fatsan qariba. Allahumma ansur ikhwanal muslimina ikhwanal mujahidin fil Gaza wal Palestin wal Iraq wa Suriah wal Mesir wal Afghan wal Kashmir wal Rohingya wal Ugyur, ya Allah, unsurhum nasran aziza wabtalahum fatsan qariba wabtah lahum fashamu bina warzuqhum ya Allah rizqan halalan barakatan thayyiba. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.